Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview. Hai teman-teman. Ya, gimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Pada video kali ini, saya Muhammad Aftah Jadid dari Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2018 akan menjelaskan mengenai sebuah fenomena fisika yang sangat menarik dan berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Fenomena apakah itu? Nah, coba teman-teman tebak sendiri dari 3 gambar ini ya. 1, 2, 3. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa nih teman-teman? Ya, benar sekali. Kita bakal bahas mengenai gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini ada 3 subbahasan, yaitu ada taraf intensitas bunyi, ada efek Doppler, dan ada tentang senar atau dawai. Nanti kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Gelombang bunyi ini merupakan suatu fenomena fisika yang sering muncul dan sering kita jumpai dimanapun dan kapanpun itu. Contoh-contoh kegiatan yang melibatkan bunyi antara lain adalah saat saya merekam video ini, saat teman-teman berbicara dengan temannya, atau suara bising kendaraan di jalan raya, saat teman-teman menonton drama Korea, atau saat teman-teman mendengarkan musik di Joox. Nah, itu semua merupakan sebuah fenomena fisika yang berkaitan dengan gelombang bunyi. Oke, fenomena dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan materinya dengan gelombang bunyi itu sering kita jumpai pada sebuah perangkat elektronika yang selalu kita bawa kemana-mana dan kapanpun itu, yaitu adalah handphone. Nah, di handphone ini akan menghasilkan bunyi ketika kita menerima notifikasi dari Google, Webtoon, ataupun pesan WhatsApp dari doi. Nah, tapi bagaimana jika handphone kita berada dalam mode getar? Nah, handphone kita dalam mode getar kan itu nggak akan menghasilkan suara, namun akan bergetar saja. Tapi seringkali kita mendengar suara saat handphone kita menerima notifikasi atau pesan. Nah, hal ini terjadi karena suara tersebut dihasilkan oleh getaran dari handphone kita sendiri. Getaran itu merambat melalui medium, kemudian sampai ke gendang telinga kita, maka kita mendengar bunyi tersebut. Nah, mediumnya ini bisa berupa zat padat, cair, ataupun gas. Nah, biasanya pada umumnya medium suara yang kita dengar itu merambat melalui medium gas. Namun semakin rapat mediumnya, maka gelombang bunyi itu akan merambat lebih cepat gitu. Nah, gelombang bunyi ini merupakan gelombang longitudinal, karena kita tahu gelombang itu ada 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, prinsip dari gelombang bunyi ini, cara menghasilkan gelombang bunyi ini adalah dengan merapatkan dan merenggangkan mediumnya gitu. Makanya tadi ketika semakin rapat mediumnya, maka gelombang bunyinya itu akan lebih cepat sampai ke pendengar. Nah, prinsip dari pemrosesan atau pembuatan bunyi ini digunakan pada speaker konser atau speaker handphone atau speaker kondangan mantan yang lagi nikahan gitu. Nah, di speaker itu ada kan bentuk kerucut. Nah, kerucutnya itu di ujung kerucutnya ada sebuah diafragma atau karet penghasil getar. Nah, getarannya itu akan merapatkan medium di depannya dan merenggangkan medium di depannya. Jadi dia akan bergerak maju mundur. Ketika maju maka udara di depannya akan merapat, ketika mundur maka udaranya akan merenggang. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh speaker itu berada pada rentang atau kisaran sekitar 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, itulah frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, bagaimana jika frekuensinya di bawah dari 20 Hz dan di atas 20.000 Hz? Nah, frekuensi itu adalah frekuensi
yang hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu. Nah, jika frekuensinya di bawah 20 Hz, maka yang dapat mendengarnya adalah ikan hiu dan lain-lain. Nah, bagaimana jika frekuensinya adalah di atas 20.000 Hz? Maka yang dapat mendengarnya adalah kelelawar dan lain-lain gitu. Jadi yang kita dapat dengar adalah rentang 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ya, selanjutnya ketika teman-teman mendengarkan musik ataupun menonton drama Korea, biasanya teman-teman itu akan menaikkan volumenya atau menurunkan volumenya sesuai dengan suara yang ingin teman-teman dengar. Nah, ini kaitannya dengan intensitas bunyi. Semakin besar volumenya, maka intensitas bunyinya akan semakin besar. Semakin rendah volumenya, maka intensitasnya juga akan semakin rendah. Gitu ya, teman-teman. Nah, intensitas ini merupakan besarnya energi per satuan luas gitu. Nah, energi bunyi yang dipancarkan oleh sumber bunyi ini dibagi dengan luas permukaannya. Nah, luas permukaan yang kita gunakan di sini itu adalah spherical gitu atau bola, karena gelombang bunyinya itu akan menyebar secara merata pada bidang bola gitu, bukan lingkaran ya teman-teman. Makanya rumus intensitas di sini dituliskan sebagai I sama dengan P per A. Nah, dimana A-nya itu adalah luas permukaan dari bola, makanya I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Oke, dari intensitas bunyi yang tadi kita udah peroleh rumusnya, kita perlu tahu intensitas bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Intensitas bunyi minimal yang dapat didengar oleh telinga manusia itu adalah 1 pikowatt per meter persegi atau 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Jadi kalau misalkan bunyinya di bawah itu, maka telinga kita tidak akan bisa mendengar bunyi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keras atau bunyinya rendahnya suara. Nah, keras atau rendahnya suara ini dinamakan dengan taraf intensitas bunyi yang satuannya adalah desibel. Desibel ini berasal dari nama penemu alat mengenai bunyi yang pertama, yaitu adalah telepon. Telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell, sehingga namanya untuk taraf intensitas bunyi yaitu satuannya desibel gitu. Nah, taraf intensitas bunyi ini adalah keras atau rendahnya suara. Jika kita ingin mendengar suara 2 kali lipat lebih keras, maka kita harus menaikkan intensitas bunyinya 10 kali lipat dari awalnya, sehingga hubungan antara intensitas dan taraf intensitas ini tidak linear. Maka hubungan antara keduanya dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma. Maka rumus dari taraf intensitas dapat dituliskan sebagai taraf intensitas sama dengan 10 log intensitas per intensitas 0 atau intensitas ambang tadi yang nilainya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Nah gitu. Karena intensitas tadi di awal berkaitan dengan jarak gitu kan, untuk mencari luas permukaannya yaitu 4 pi R kuadrat, maka R kuadrat dan intensitas itu hubungannya adalah berbanding terbalik, sehingga rumus untuk taraf intensitas itu adalah taraf intensitas sama dengan 10 plus log R1 kuadrat per R2 kuadrat gitu. Jadi untuk menghitung taraf intensitas kita bisa menggunakan rumus yang pertama ini atau rumus yang kedua. Selain intensitasnya yang berubah, frekuensi atau nadanya itu juga dapat berubah tergantung dari kecepatan pendengar dan sumbernya. Contohnya gini deh, misalkan kamu berdiri di pinggir jalan, terus ada ambulan lewat mendekati kamu dan menjauhi kamu kan. Ketika ambulan mendekati kamu, maka suara sirinenya itu akan terdengar semakin kencang oleh kamu. Dan ketika si ambulannya itu menjauhi kamu, maka suara sirine ambulan akan terdengar semakin pelan menurut kamu. Tapi menurut si supir, suara sirinenya itu sama aja gitu.
ketika si ambulan mendekati kamu ataupun menjauhi kamu. Jadi frekuensi yang didengar itu dapat berubah-ubah tergantung dari kecepatan dan posisinya. Jadi frekuensi dapat berubah bergantung dengan posisi dan kecepatan. Jadi peristiwa ini yang dinamakan dengan efek Doppler. Oke, mau tahu lebih jelasnya? Lanjut ke video selanjutnya. Hal ini terjadi karena ketika ambulan bergerak ke arah kamu, dia juga bergerak searah gelombang bunyi yang menuju kamu. Ambulan itu kan terus ngasilin gelombang bunyi dari sirenenya ya. Jadi, gelombang-gelombangnya bakal jadi saling berdekatan. Inilah yang nyebabin frekuensinya jadi lebih besar saat kamu dengar. Sebaliknya, ketika ambulan bergerak menjauh, dia bergerak menjauhi arah rambat gelombang bunyi yang menuju kamu. Jadi, jarak antara gelombang bunyinya jadi semakin jauh, sehingga frekuensinya menurun. Nah, sekarang saatnya kita mencoba percobaan gelombang bunyi. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu Arduino Uno, kabel printer atau kabel USB, kemudian power bank, kemudian 3 buah LED dan 3 buah resistor, kemudian sensor KY308 atau sensor suara, dan jumper. Serta siapkan project board atau breadboard sebagai alas atau dasar rangkaian yang akan kita buat. Jika alat dan bahan sudah disiapkan, maka susunlah alat dan bahan tersebut seperti rangkaian berikut ini. Nah, baik. Jika alat dan bahan sudah disiapkan, maka susun rangkaian sesuai dengan rangkaian skematik pada modul atau pada video sebelumnya. Nah, jika sudah dirangkai seperti ini, kita menggunakan power bank sebagai sumber daya, Arduino sebagai kontrol, LED sebagai indikator, sensor sebagai input, dan kita menggunakan mistar untuk mengukur jaraknya. Ya, nah di sini LED hijau menandakan bahwa sensor ini berfungsi gitu, atau sudah menyala gitu. Kemudian jika LED kuning menyala, maka itu mengindikasikan bahwa taraf intensitas yang terdengar itu berada pada kisaran 20 desibel. Namun jika LED merah juga menyala, maka itu menunjukkan bahwa taraf intensitas yang terdengar oleh sensor itu pada kisaran 40 desibel. Nah, untuk percobaannya kita menggunakan handphone sebagai sumber suaranya, kemudian kita gunakan jarak yang berbeda sebagai variabel bebasnya. Oke, langsung saja kita buka. Pertama-tama kita buka audio generator. Nah, jika sudah, kita atur frekuensinya menjadi 500 Hz. 500 Hz dengan volume handphone maksimal. Nah, jika sudah, kita pencet play. Nah, jika sudah, kita letakkan handphone pada jarak 1 cm. Lalu lihat LED yang menyala. Nah, di sini LED yang menyala ada yang berwarna merah. Warna merah menyala, maka ini menandakan bahwa pada jarak 1 cm dengan frekuensi 500 Hz, desibel yang dibaca oleh sensor itu bernilai 40. Kemudian kita mundurkan jaraknya menjadi 10 cm. Lalu kita hidupkan. Nah, di sini terlihat LED yang menyala adalah LED warna kuning saja, tapi warna merah tidak. Nah, ini berarti jarak yang dideteksi oleh sensor itu bernilai lebih kecil, yaitu 20 desibel.
Nah, dari penjelasan sebelumnya, coba sekarang teman-teman kerjakan latihan soal berikut ini. Sekian video penjelasan mengenai gelombang bunyi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Saya harap ada kritik dan saran yang membangun dari teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.